Halo, selamat datang kembali dalam acara Bara Digital Ministry malam hari ini. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan hambanya Pendeta Bambang Wiyanto. Dan ini masuk ke dalam surat Efesus di seri yang ke-35. Dan judulnya adalah Menghidupi Aktivitas Kreatif Allah. Nanti teman-teman bisa menyaksikan dari awal hingga akhirnya. Dan jangan lupa untuk mendukung dan dengan cara subscribe dan follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Bambang Wiyanto. Tuhan kuasai dan dengan kuasa daripada Roh Kudus juga menolong kami, membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Pak Bambang. Shalom, kita sungguh bersyukur boleh berjumpa kembali melalui satu waktu di mana kita boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan akan sapaan Allah. Dan kita bersyukur pada hari ini boleh berjumpa lagi, dan satu tema yang bersama-sama kita renungkan adalah menghidupi aktivitas kreatif Allah. Aktivitas kreatif Allah sangat menakjubkan sekali, karena melampaui aktivitas kreatif manusia. Mengapa? Satu-satunya alasan adalah aktivitas kreatif Allah itu bersifat supranatural. Dan aktivitas kreatif Allah yang bersifat supranatural ini dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Lalu apa dampaknya di dalam kehidupan Anda kalau Anda mengalami dan menghidupi aktivitas kreatif Allah yang bersifat supranatural ini? Oleh karena itu, tema ini menjadi satu penting karena Anda harus menghidupinya agar Anda dapat menikmatinya dengan penuh kebahagiaan. Tentu Anda kepingin tahu dan bahkan sangat antusias. Apa sih itu aktivitas kreatif Allah yang diberikan sebagai anugerah di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita mendapatkannya? Anda akan dengan yakin mendapatkan semua ini. Sekali lagi, Anda dengan yakin akan mendapatkan semuanya ini. Sebab inilah yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, ayat 8. Di sana dituliskan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ada tulisan yang begitu menarik, dikatakan adalah kegelapan. Ini adalah satu kisah tentang kehidupan Anda di masa lalu. Ini bukan cerita tentang Anda berjalan dalam kegelapan. Bukan itu. Namun ayat ini menekankan, Anda kegelapan itu sendiri. Artinya, hidup Anda di masa lalu benar-benar dikuasai, diperbudak oleh kegelapan. Dan hanya satu-satunya yang kita pancarkan dalam kehidupan kita adalah kegelapan itu sendiri. Sangat mungkin di antara kita akan bertanya-tanya, apakah benar demikian? Ayat ini mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan itu sendiri. Apakah memang benar demikian? Kita sudah belajar di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19 yang mengingatkan kehidupan Anda di masa lalu adalah bahwa kehidupan kita adalah seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah dengan memiliki pemikiran yang sia-sia dan hanya memiliki pengertian yang gelap, hidup di dalam kebodohan dan perasaan yang tumpul, hidup dalam keserakahan dan kecemaran, dan menghidupi kehidupan yang menyembah berhala.
itu jelas disampaikan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Itulah artinya kegelapan di dalam konteks yang paling dekat. Anda bisa membayangkan bila hidup Anda di dalam kegelapan, sehingga hidup Anda hanya memancarkan kegelapan terus menerus. Jadi sekali lagi, ayat 8 itu menekankan Anda adalah kegelapan itu sendiri. Sehingga kehidupan Anda hanya memancarkan kegelapan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa menikmati hidup yang seperti ini? Apakah Anda bisa membayangkan hidup Anda hanya berpindah-pindah dari kegelapan menuju kegelapan tanpa henti? Apakah Anda bisa menikmati hidup yang seperti ini? Apakah Anda bisa membayangkan hidup yang terus-menerus menyembah berhala kegelapan itu? Apakah Anda masih dapat menghidupi dan menikmati kehidupan yang seperti ini? Ini adalah kehidupan masa yang lalu yang sangat menyedihkan dan bahkan sangat menyeramkan. Karena konsekuensinya Anda tidak pernah akan berbahagia dan menikmati kehidupan ini. Bahkan dikatakan, konsekuensi yang paling tragis, kalau terus-menerus Anda akan mengalami kematian kekal. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mampu dengan upaya diri sendiri keluar dari lingkaran kegelapan? Apa ada kekuatan spektakuler dari diri Anda untuk dapat melepaskan diri dari jerat kehidupan masa lalu? Realitanya, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup dengan kekuatan diri sendiri melepaskan dari jerat kegelapan hidup yang ini. Ada satu kisah yang menarik dan itu merupakan kisah nyata. Ada seseorang yang bersaksi bahwa hidupnya itu di dalam lembah kekelaman kegelapan. Hidup sehari-harinya adalah hidup di dalam kegelapan. Hari demi hari dia menjalani profesi di dalam kegelapan itu. Tiap hari dia kadang-kadang dengan satu perasaan yang sudah berkecamuk di dalam dirinya, apakah saya bisa keluar dari profesi yang penuh dengan kegelapan ini? Dia sangat bergumul dan terus bergumul. Dan dia sungguh mengakui, seringkali dia berupaya untuk keluar dari profesi yang penuh dengan kegelapan ini. Namun dia terus terjebak dan tidak bisa keluar. Ini merupakan satu realitas yang tidak terbantahkan. Tentunya kalau ini dihidupi oleh setiap manusia di muka bumi, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan dunia ini kalau semua manusia itu hanya hidup di dalam realitas kegelapan demi kegelapan. Ini tentunya akan menyedihkan dan membuat kita merasa hidup itu tidak penuh dengan bahagia. Tetapi kita sungguh bersyukur keadaan seperti inilah yang menyedihkan hati Allah. Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia itu sebagai terang dunia. Sebagaimana kemudian tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Karya Kristus yang melawat dunia sebagai terang dunia ini terwujud melalui kematiannya di atas kayu salib. Bangkit pada hari ketiga, mengalahkan kuasa kegelapan itu. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu mentransformasi secara radikal kehidupan Anda dari kegelapan hidup menjadi anak-anak terang. Ini hanya mungkin terjadi karena transformasi secara radikal. Itu hanya dimungkinkan karena di dalam ayat yang ke-8, saudara, jelas di sana dikatakan, terang di dalam Tuhan. Sekarang
kamu adalah terang di dalam Tuhan. Arti kata terang di dalam Tuhan itu memiliki pemahaman yang sangat dalam sekali. Inilah aktivitas kreatif Allah yang supranatural, yang sangat menakjubkan, dan dampaknya juga sangat menakjubkan. Mengubah status Anda dari kegelapan itu menjadi anak-anak terang. Sehingga saudara dan saya itu terhindar dari kematian kekal sebagai dampak terburuknya. Kita tidak lagi hidup di dalam kesedihan demi kesedihan setiap saat karena kita hidup di dalam jurang kegelapan itu. Kita juga bisa terlepas dari perasaan yang terus merasa bersalah karena kita hidup di dalam kegelapan dan memancarkan kegelapan terus-menerus dalam hidup kita. Inilah berita anugerah itu. Mengapa disebut sebagai berita anugerah? Saudara-saudara, transformasi radikal dari gelap kepada terang itu di dalam Tuhan. Sekali lagi, inilah aktivitas kreatif yang Allah supranatural hanya terjadi karena only by grace. Hanya karena anugerahnya. Lalu bagaimana Anda menikmatinya? Bagaimana Anda menghidupinya? Mari kita membaca, saudara, di dalam ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, di dalam bagian ini sekali lagi diingatkan kepada kita. Anda menikmati aktivitas kreatif Allah yang supranatural karena dianugerahkan dengan kehidupan kita. Agar kehidupan kita itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sehingga apa yang kita hasilkan melalui kehidupan kita itu boleh berkenan di hati Allah. Ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Ini yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kenikmatan ini hanya dapat Anda nikmati karena karya Kristus yang mentransformasi secara radikal hidup kita. Dan gambaran kenikmatan yang sangat radikal ini juga digambarkan, saudara. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasan yang ada di dalam dunia akibat hawa nafsu. Itu dijelaskan oleh Petrus di dalam 1 Petrus, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Sehingga Petrus menekankan, karena akibat transformasi radikal yang dilakukan melalui kuasa, kematian, dan kebangkitan Kristus yang dialami oleh kita, itu kita tidak lagi memiliki kodrat keduniawian yang gelap, melainkan memiliki kodrat ilahi yang memancarkan terang Kristus. Inilah yang Tuhan ingin anugerahkan dalam hidup kita. Anda bisa menikmati satu kehidupan, bukan lagi menikmati kodrat keduniawian yang membuat Anda sedih, Anda merasa hidup Anda tidak mulai nilai lagi. Kenikmatan Tuhan berikan karena Anda punya kodrat ilahi. Itu semua karena anugerah Allah. Ini semua karena kebaikan Allah. Sehingga kita dapat memancarkan hidup yang syarat dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tapi
kita bukan hanya berhenti sampai di sini, saudara. Puncaknya di dalam ayat yang ke-10 itu luar biasa, saudara. Di sana dikatakan demikian. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Oh, luar biasa. Kenapa dikatakan ujilah apa yang berkenan kepada Allah, kepada Tuhan? Puncak kenikmatan itu ada di dalam ayat yang ke-10. Karena pada waktu Anda bisa menguji kehidupan Anda yang Tuhan sudah transformasikan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara radikal. Sekarang kalau Anda dikatakan ujilah apa yang berkenan kepada Allah, kepada Tuhan. Artinya Anda akan hidup tanpa takut lagi. Anda akan hidup dengan tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Allah. Kita berani menghadap hadirat Allah. Dan itulah sukacita ilahi yang dapat Anda nikmati setiap hari. Karena apa yang kita lakukan, kita berani menguji dan hidup berkenan di hati Allah. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita berani menguji itu di hadapan Tuhan, artinya relasi kita dengan Allah itu sangat intim. Kita berani menghadap. Kita berani Allah menguji kita. Itu artinya kita terbuka dengan Tuhan. Kita memiliki relasi yang intim itu dengan Allah. Dan kalau kita sudah menikmati relasi yang intim dengan Allah, Anda akan menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera. Karena kita dengan Allah sangat baik hubungannya. Kita akan menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena pada dasarnya kreatif, aktivitas Allah itu supranatural. Maka damai sejahtera yang supranatural, yang melampaui segala akal itu, Anda akan nikmati. Mari kita menikmati. Karena Kristus sudah mati dari kayu salib dan bangkit. Kuasa kematian dan kebangkitannya itu mengubah Anda dan saya. Karena kita akan seperti 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh memperoleh bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia ini akibat hawa nafsu. Sehingga saudara, sebagai penutup saya mengatakan hal yang penting. Ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Anda hidup tanpa takut di hadapan Allah. Tanpa ada hal-hal yang Anda sembunyikan di hadapan Allah. Anda akan mengalami dan menikmati sukacita ilahi, bukan sukacita duniawi. Mengalami dan menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Dan Allah berkenan melimpahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk Anda nikmati. Inilah artinya menghidupi aktivitas kreatif Allah. Amin. Kesempatan yang indah ya ketika Pak Bambang menjelaskan hal ini, semakin melihat bahwa kenyataan kehidupan kita yang sedang mungkin teman-teman juga sedang jalani atau kita dalam keadaan yang saya berpikir waktu dengar Pak Bambang, kadang-kadang kita pikir kita baik-baik saja gitu, ternyata lebih buruk yang daripada yang kita kira. Nah, tapi juga kenyataan yang luar biasa, ada berita indah, kabar baik yang tadi disampaikan bahwa ada bukan karena kita tetapi karena anugerah Allah. Nah, ini kan bicara tentang bagian ini ya, Pak. Di sisi lain kita dalam konteks Tuhan menjadikan kita terang karena Dia adalah terang dan menolong kita. Tapi juga di sisi lain kita masih hidup dalam kedagingan, ada yang jatuh bangun. Nah, kalau dalam misalnya pemirsa yang saat ini mendengar dan siapapun juga kita termasuk saya, kalau ada orang yang sedang bergumul dengan dosa, jatuh bangun, bahkan mungkin
meskipun ke gereja gitu Pak, atau melakukan aktivitas pelayanan bahkan. Nah, kalau gitu solusinya gimana Pak? Ya, bagi saya yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari kita hidup di dalam kedagingan. Kita tidak pernah lepas dari kedagingan yang seperti ini. Nah, oleh karena itu bagi saya penting bagi kita itu memiliki seorang mentor rohani di dalam diri kita, Pak. Saya seringkali melihat jemaat itu tidak punya mentor rohani, ya. Karena gereja juga terbatas, hamba Tuhannya itu juga terbatas jumlahnya. Lalu kemudian jemaat demikian banyak. Nah, oleh karena itu, saya sarankan kepada kita semua, kalau kita seringkali jatuh bangun di dalam keberdosaan kita, maka kita perlu mentor rohani. Kita carilah orang yang dapat kita percaya, yang dapat membimbing kita. Kemudian kita itu dikuatkan melalui pembimbingan secara rohani. Saya mengapa mengatakan seperti ini? Adalah begini, saya seringkali ada orang yang sudah mengalami jatuh bangun seperti ini, lalu menganggap saya sebagai mentor rohani. Lalu dampaknya itu apa sih punya mentor rohani? Kita itu bisa terbuka, ya. Lalu kita bisa berdoa bersama-sama. Kita memohon kekuatan dari Allah. Kemudian seorang mentor rohani itu kadang-kadang bisa bertanya setiap hari, bagaimana keadaanmu seperti sekarang ini? Mengingatkan kita. Nah, itu penting bagi kita punya mentor rohani. Ya, gereja itu perlu menciptakan sesama jemaat punya mentor rohani. Itu penting, ya. Supaya kemudian banyak pergumulan jemaat itu yang sebenarnya tidak banyak yang terselesaikan dengan baik. Misalnya ya, kalau saya ambil contoh, seorang teman saya yang melayani di kaum muda, itu dia mengatakan, "Pak, bayangkan Pak, mereka yang menonton video-video yang sebenarnya tidak berkenan mereka nonton, ya. Nah, itu mereka untuk keluar dari situ aja sulit gitu loh. Godaan itu demikian banyak dan dikatakan apa? Setiap detik di genggaman dia, karena sekarang orang tidak pernah lepas dari HP, ya. Setiap detik konten yang baru itu muncul. Lalu bagaimana dia bisa keluar? Ya tentunya pasti sekali lagi ada kuasa supranatural dari Allah yang mengubah kita. Kita memohon itu semua terjadi, tapi penting juga bagi kita untuk punya mentor rohani di mana kita bergumul bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah ibu bapak dan sahabat-sahabat muda. Yang penting adalah begini, setiap pagi pada waktu bangun tidur, waktu kita berdoa, kita seringkali yang kita doakan apa? Minta Tuhan menjaga kita sepanjang hari ini. Mendapat berkat Tuhan dan sebagainya. Tapi pernah enggak Tuhan, ini yang utama maksud saya. Ya, saya tidak sekali lagi alergi saudara minta berkat Tuhan, tidak ya. Tapi yang pertama adalah, pernahkah Anda itu merasa hidup Anda itu begitu bernilai di hadapan Tuhan? Dan berharga di mata Tuhan. Anda adalah anak Allah, masterpiece dari Allah. Saudara bisa berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku ini masterpiece-mu. Itu sesuai dengan Efesus pasal 2:10. Tapi bagaimana saya bisa menjaga hidup saya sebagai masterpiece Allah? Saya manusia biasa Tuhan. Boleh enggak Tuhan akan mendampingi saya, memberikan kekuatan, supaya dalam hidup ini, saya sungguh-sungguh boleh hidup dengan tadi yang dalam ayat 10 katakan, apa yang saya lakukan bisa saya uji, yang berkenan itu di hati Allah. Nah itu Pak, maksud saya ini penting untuk menjaga kita. Ini tips, 2 tips yang penting. Wah, terima kasih Pak. Ini penting ya, sesuatu yang kadang-kadang kita juga dalam konteks tertentu betul kuasa supranatural, kuasa Allah itu pasti bekerja. Tapi juga Tuhan pakai orang-orang sekitar kita yang secara langsung bisa menegur, bisa menasihati, dan bahkan kita bisa berdoa bersama-sama. Dan terima kasih Pak, ini meneguhkan bahwa bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun juga butuh Perlu. seorang mentor, apalagi saling mementori. Nah, tadi Pak Bambang juga sampaikan bahwa kita perlu
berdoa bukan hanya meminta tetapi juga bicara tentang bagaimana melihat diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Nah, kalau dari sudut kacamata Pak Bambang sendiri, Pak, Bapak melihat nggak sih Pak, kalau ada banyak orang yang kita sendiri bisa merasakan gitu ya, bahwa kenapa sih orang Kristen itu sepertinya tidak aware gitu ya, atau tidak begitu peduli, atau ya dikatakan acuh tak acuh dengan menyelidiki diri sendiri, misalnya menguji diri sendiri, bagaimana selama ini kita berlaku, apakah sesuai dengan visi Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan isi hati Tuhan nggak sih Pak? Atau Bapak melihatnya seperti apa dan bagaimana itu Pak? Ya, ya, memang menyedihkan sekali ya, begitu banyak kalau kita melihat di kalangan orang Kristen itu jatuh di dalam dosa, gitu ya. Saya satu kali mendengar kisah yang sangat menarik, tetapi juga membuat saya sangat terkejut dan kemudian membuat saya juga sangat sedih. Pada waktu saya berkunjung ke penjara, gitu ya, saya minta izin untuk bertemu, untuk ke penjara, gitu. Nah, salah satu petugas yang di sana, memang itu jam besuk ya, setelah saya menyerahkan identitas dan saya mau masuk, dia mengatakan begini, ya, sekarang ini dibandingkan dengan yang dahulu, Pak, yang masuk penjara jumlah orang Kristen itu semakin meningkat. Wah, saya kaget gitu ya. Tapi sekaligus sedih kan dengan mendengar yang seperti itu. Dan satu hal yang membuat saya itu juga merasa terkejut adalah pada waktu saya berjumpa dengan teman-teman ataupun orang-orang yang memang ada di sana dan kita layani. Tapi secara rata-rata mereka mengatakan, "Pak, kami ke gereja. Kami tahu apa artinya doa pengakuan dosa setiap minggu itu dilakukan." Gitu ya. Tapi saya tidak aware dengan keberdosaan. Sehingga itu terus akan berlanjut sampai akhirnya saya masuk penjara ini. Jadi artinya di dalam diri mereka itu merasa bahwa ya ini akibat tidak aware gitu loh. Dengan keberdosaan sebagai sesuatu yang serius untuk kita geluti dan kemudian masuk seperti ini. Mereka kemudian terjebak dan akhirnya masuk penjara. Pulang itu saya juga memikirkan gitu ya. Ternyata kenapa ini bisa terjadi gitu. Karena ternyata persoalannya adalah satu. Bahwa kita itu harus belajar dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Dia mengatakan apa? Di antara semua rasul, akulah orang yang berdosa. Saya mikirkan perkataan itu selesai dari penjara. Saya baru mengerti. Kita itu selalu menganggap diri kita itu baik. Kita lebih baik dari orang lain. Padahal kita itu adalah orang yang mungkin tidak lebih baik dari orang lain. Jadi sebenarnya kita itu harus seperti Rasul Paulus mengatakan, aku mungkin hidup tidak lebih baik dari orang lain. Maka aku harus punya satu kehidupan yang begitu serius, aku harus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu yang harus ada dalam diri kita. Ya, ada seorang teman yang sudah bebas dari narkoba, gitu ya. Kemudian dia cerita sama saya. Dia bilang semua terapi bagus, semua baik, tapi begitu banyak temannya jatuh lagi gitu loh. Jatuh lagi. Tapi rekan ini tidak jatuh. Sampai hari ini ya, dia tidak jatuh lagi dan dia bisa bebas. Dia mengatakan, saya tidak boleh ngomong bahwa teman saya yang jatuh itu lebih baik daripada saya. Saya tetap menganggap diri saya adalah orang yang rentan, saya mungkin tidak lebih baik, dan saya harus terus berjuang. Dan perjuangan saya itu tidak akan berakhir sampai saya meninggalkan akan dunia ini. Nah, oleh karena itu dalam diri kita, marilah kita mengingat seperti Rasul Paulus, kita adalah mungkin diri kita tidak lebih baik. Dan mari kita berjuang terus-menerus. Hidup lebih baik sampai akhir hidup kita. Itu pesan saya, Pak. Wah, terima kasih sekali Pak. Ini menolong ya, sehingga kita melihat bahwa
itu aware-nya kita bahwa kita senantiasa waspada terhadap bukan fokusnya kepada orang lain ya Pak, kepada kesalahan atau dosa orang lain, tapi bagaimana kita melihat sehingga kayaknya ini double double berkat gitu ya. Kita memeriksa diri, tapi kita juga di sisi lain tidak menganggap bahwa diri benar dan sehingga tidak merendahkan orang lain atau membuat orang lain semakin jatuh. Baik, terima kasih sekali berkat yang luar biasa hari ini, pendalaman yang sangat dalam atas kebenaran firman Tuhan dan ini sudah masuk ke seri yang ke-35 kitab Ya, surat ya. Efesus. Jadi luar biasa Pak Bambang, terima kasih sekali pelayanannya yang juga ini kalau teman-teman mau gabungin ini sesuatu yang semakin memberi kita kedalaman akan kebenaran firman Tuhan. Baik, Pak Bambang untuk malam hari ini kita akan akhiri, tapi sebelumnya saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Bambang dan sekaligus menutup kita di dalam doa Pak. Ya, saya closing statement ini adalah di dalam ayat yang ke-10 saja. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kita setiap saat melalui perkataan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan terhadap sesama, mari kita uji. Apakah itu berkenan di hati Allah atau tidak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya menikmati firman-Mu, tapi kami juga menikmati dan menghidupi akan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan doa kami ini. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Bambang dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk mendukung program-program dari Bara Digital Ministry dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe dan juga follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Dan buat rekan-rekan yang mau mendukung di dalam Dana, nanti silakan melihat di QRIS atau di nomor rekening yang tertera di layar. Tuhan berkati kita semua, selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus, amin.